kami dari kelompok 6 matkul otomasi industri dari teknik mekatronika kelas B ingin presentasikan hasil dari proyek akhir kami. Sebelumnya perkenalkan kami satu persatu terlebih dahulu dari rekan saya. Saya Safira Perdana Solikha dengan RP 4123 6031. Saya Ilham Ardana Tipin dengan RP 4123 6058. Saya Muhammad Fajri Syauki dari RP 4123 6054. Saya Rizky Melinata dari NRP 4123 6047. Saya Chan Sena dari RP 4123 6040. Sekarang kita masuk ke bagian wiring dari microstep driver ke motor driver dan juga ke PLC-nya. Pertama kita sambungkan ini 4 kabel dari motor stepper ke microstep driver. Karena di sini sudah ada penjelasannya harus disambungkan kemana, jadi tinggal colok-colok aja. Wow, udah kepasang guys. Jadi sudah terpasang di sini amin sesuai dengan alamat yang di microstep driver. Sudah terpasang amin, A+, B+, B- sudah terpasang di sini. Selanjutnya kita akan memasang kabel yang akan menghubungkan. Di sini ada pulmin, termin, dan ground. Kita akan memasang itu sekarang. Ditunggu guys. Sekarang kita lanjut untuk memasang. Di sini butuh pull plus, kemudian ada dir plus dan juga VCC. Sekarang kita akan memasang 3 kabel itu. Kita mulai dari kabel pull plus. Ya, karena sudah terpasang semua, antara di sini sudah terpasang semua kabel VCC, ground, A+, amin, B+, B-, kemudian ada pull plus, pulmin, dir plus, dirmin, dan 2 ini nggak dipakai karena di microstep driver 1 sudah terpasang. Sekarang kita akan lanjutkan ke microstep driver yang kedua. Yang pertama dari input tegangan 220 volt ini akan kami masukkan ke MCB, input MCB, dan untuk netralnya kita masukkan menuju power supply dari PLC. Untuk netralnya kita masukkan ke power supply yang mana di sini sudah ada tanda N, yakni simbol dari netral. Setelah sudah, untuk outputan dari MCB ini akan kita pasang wire, mana akan kita sambungkan ke power supply PLC yang bertuliskan L1. Nah, di sini sudah ada output dari power supply tersebut yang mana akan kami sambungkan ke PLC ini, di mana sudah ada tanda L+ dan juga M, dan di sini juga sudah tertera ada M dan juga 1M. Dan kami hubungkan ke PLC-nya yang mana sudah ada tanda L+ dan juga M. Kita sesuaikan dengan kesamaan tanda tersebut. Untuk outputan dari power supply yang mana di sini masih ada L+ dan juga M akan kami hubungkan dengan terminal yang mana ini tersambung ke driver motor stepper, dan kita sesuaikan yang mana di sini sudah ada M dan juga L+. Cara selanjutnya yakni kita akan jumper, dan di sini sudah ada tertera N dan juga 1M,
kita akan jumper. Waduh. Setelah sudah terjumper, kita akan pindah ke section yang ada di bawah sini, yang mana kita akan menghubungkan dari terminal driver stepper motor ini sesuai dengan simbol yang sudah ada, yakni M dan juga L+. Nah, kita akan sambungkan dengan port yang di sini, menyesuaikan dengan tanda yang sudah tertera di sini, yang mana ada L+ dan juga M. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan dari stepper motor ini menuju PLC di sini, yang mana di sini sudah ada dua macam, yakni pull dan dir, yang mana kita akan menghubungkan pull ke angka di sini yang mana ganjil, dan kita menghubungkan dir dengan angka yang genap. Dan kita akan melakukan hal yang sama dengan motor stepper yang kedua, yakni di sini sudah ada pin dir dan juga pull, yang mana kita akan sambungkan dengan ketentuan yang sama, yang mana kita akan sambungkan pull dengan pin yang ganjil dan juga untuk dir menuju pin yang genap. Dengan ini maka untuk proses wiring dari PLC ini kami nyatakan selesai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program PLC di tiap portal. Di sini saya ada main op. Ini terdiri dari beberapa program, di mana ini adalah jembatan dari keseluruhan program, yaitu ada auto mode, manual mode, power, dan juga position dari kedua stepper. Lalu di sini saya ada auto mode, di mana auto mode ini gunanya untuk menggerakkan kedua stepper secara otomatis dengan delay 2 detik per steppernya. Lalu di sini ada timer steppernya. Di sini saya ada di dalamnya ada move relative stepper, di mana ini adalah auto untuk men-setting position dan untuk men-setting speednya. Lalu ini ada time-nya. Time stepper pertama yaitu 2 delay setelah digerakkan akan berhenti dengan jeda 2 detik. Lalu selanjutnya adalah stepper kedua, ini juga bisa men-setting posisi dan speednya. Dan timernya juga sama, delay jeda 2 detik setelah stepper kedua ini digerakkan akan jeda 2 detik, lalu kembali ke stepper pertama yaitu bergerak. Lalu di sini ada program manual mode. Di sini manual mode ini terdiri dari program manual stepper pertama dengan stepper kedua. Ini manual stepper pertama. Di sini ada program reset, di mana jika gripper atau PLC dalam keadaan error bisa langsung di reset oleh program ini. Lalu di sini ada home, mana home ini untuk mengset stepper, untuk kembali ke titik awal atau titik booming. Lalu di sini ada move jog. Move jog ini ada dua jog, yaitu jog forward dan jog backward. Dimana jog forward ini gerakannya maju dan jog backward ini gerakannya terbalik, yaitu mundur. Lalu di sini ada velocity-nya, yaitu kita bisa mengatur kecepatan gerakan forward dan backward-nya. Lalu di sini ada move absolute, di mana kita mengset posisi. Ini fungsinya untuk mengenolkan posisi yang sekarang digunakan
new. Lalu yang ini ada move absolute dan blooming. Ini keseluruhan dari program yang ada di atas, yaitu kita bisa set homingnya, set stipper saat lalu di sini ada move absolute, dimana kita bisa lalu selanjutnya ada move absolute homing, dimana dalam program ini kita dapat set homing stippernya, lalu juga bisa men-setting speed kecepatan untuk homingnya. Sudah itu saja. Lalu ini stipper kedua sama saja dengan stipper pertama, dan ini terakhir adalah MC power, dimana MC power ini ada hal yang sangat penting bagi rangkaian program PLC ini, karena jika tidak ada power maka PLC tidak dapat dijalankan. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari HMI yang akan saya tampilkan di sini, yang dimana ada state mode yang bisa diklik antara mode manual juga mode auto. Untuk mode manualnya, stepper 1 dan stepper 2 masing-masing dapat dikontrol di bloknya ini masing-masing, yang sudah diberi address sesuai pada programnya. Jika diklik di sini, maka akan berubah menjadi auto, dan ketika di start akan menggerakkan stepper masing-masing bergerak sesuai posisi yang akan diset dengan kecepatan yang juga bisa diset. Lalu dengan prioritas pertama yaitu stepper motor dulu bergerak terlebih dahulu, lalu delay 2 detik, lalu stepper motor yang kedua yang bergerak. Selanjutnya di sini ada manual mode. Kalau di setel di manual, maka stepper motor 1 di sini akan menampilkan set speed, actual posisi, juga set position, jogmin, jogless, background, dan set hook. Untuk kegunaan set speed yaitu mengeset kecepatan berputarnya motor stepper itu. Untuk actual position digunakan untuk monitoring posisi stepper motor tersebut yang berfungsi di mode manual maupun mode auto. Lalu untuk set position yaitu digunakan untuk mengeset suatu pergerakan stepper motor itu. Misal kita ingin set 90, maka kita inputkan di sini 90, maka diklik run akan bergerak menuju titik 90 derajat itu. Lalu untuk jogless dan jogmin ini digunakan untuk menggerakkan motornya bisa menjauhi dari actual position, dari home position atau menguranginya. Lalu ada back home, jika sudah di plus atau min, kita klik back home maka akan kembali ke titik 00 atau yang disebut titik home, yang juga bisa di set. Jikalau sudah menunjukkan, misal suatu motor kita gerakan sudah menunjukkan berapapun itu di actual position, kita klik set home, maka stepper motor tersebut akan diam di situ dan jadikan itu sebagai titik 0. Lalu jikalau sudah begitu, kita gerakan jogless, jogmin atau maupun di set position, back home-nya itu akan kembali ke set home yang telah diperbarui. Di sini juga sama pada stepper motor 1, tombol-tombolnya dan juga kegunaannya juga sama. Untuk MC reset ini digunakan misal ada error, misal kita gerakan set positionnya 90 tapi set speednya belum digerakkan, maka motor akan diam lalu dan tidak bergerak, maka harus menginstal di set speednya itu terlebih dahulu. Sekian
dari HMI saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengontrol stepper motor ini menggunakan PLC Siemens yang ada di sini. Di sini sudah bisa dilihat untuk driver dari stepper motornya sudah di wiring dan disambungkan ke GPIO atau pin output dari PLC ini. Lalu di sini dari wiring power supply-nya juga sudah dirangkai, jadi sudah siap untuk dinyalakan. Kita tancapkan dulu powernya seperti ini. Oke. Kemudian di sini, lalu kita hidupin PLC-nya. Oke, PLC sudah menyala. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan kabelan untuk menghubungkan ke laptop dan sebagai programmer. Ini kita tancapkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita tancapkan ke laptop seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini kita harus setting IP address dari PLC Siemens itu sendiri. Caranya masuk ke control panel. Lalu masuk ke bagian Network and Sharing Center. Di sini kita pilih Change Adapter Setting. Nah, kemudian di sini bakal terdeteksi yaitu Realtek PCIe 3. Kita klik saja yang ini buat mengatur IP address-nya. Lalu di bagian Property, di bagian Internet Protocol dan Version TCP IP40, kita klik 2 kali. Baik, di sini pastikan IP address-nya sesuai dengan alamat ini, yaitu 192.168.0 selain 1, karena kalau 1 itu adalah PC kita sendiri. Maka di sini kita atur sebagai .100 dan yang sisanya dikosongi, dan subnet max-nya ini tetap dinilai defaultnya yaitu 255. Baik, setelah kita konfigurasi IP-nya, kita akan masuk ke bagian software tiap portalnya. Baik, di sini sudah ada program yang sudah dikerjakan sebelumnya untuk kontrol dari stepper motor itu sendiri. Seperti ini, sudah ada programnya, jadi kita tinggal upload saja. Caranya yaitu kita go online terlebih dahulu untuk memastikan bahwa PLC ini sudah terhubung ke laptop kita. Baik, kalau statusnya sudah run, di sini sudah ada statusnya. Kita langsung saja download to device. Kita tunggu. Lalu kita langsung klik load saja. Oke, sudah selesai, kita finish. Kemudian setelah program ini diupload, kita integrasikan dengan software Highwell SCADA sebagai HMI dari praktikum kali ini. Di sini sudah didesain sebelumnya dan semua alamatnya juga sudah disesuaikan dengan PLC dan juga program sebelumnya. Jadi sudah selesai, lalu kita jalankan saja. Caranya di bagian atas, di bagian debu, kita klik online simulator atau tombol F5. Kita cancel saja, kita tunggu sampai halamannya muncul. Oke. Baik, setelah halaman HMI-nya muncul, ini adalah tampilan saat kita posisi running. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu untuk kontrol stepper motor 1. Lalu di sini ada stepper motor 2 dan di sini ada untuk mode auto maupun manual. Pada motor stepper 1 di sini ada beberapa parameter, yaitu yang pertama pengaturan kecepatan, lalu aktual posisi yang menunjukkan posisi stepper motor saat ini. Lalu di sini kita bisa menyebutkan set posisi, kita mau bergerak ke seberapa putaran maupun seberapa jauh. Dan di bawah sini ada job plus dan juga
jokman dan juga jobless. Di sini pada jobless kita maksudnya stepper akan terus berputar selama tombol ini ditekan. Kemudian pada bagian jokman, robot akan berputar searah sebaliknya selama tombolnya ditekan. Lalu di sini ada back home untuk mengembalikan posisi motor ke bagian awal. Dan di sini ada set home untuk mengatur set point atau set homingnya. Pada motor stepper 2 sama, dan juga pada state mode di sini ada tombol yang bisa diatur auto maupun manualnya. Kemudian sama untuk speednya di sini bisa diatur untuk berapa, dan juga pergerakan posisinya itu bisa diatur seberapa derajat. Lalu start untuk memulai dan stop untuk berhenti. Di sini ada MC reset untuk mereset ketika terjadi error pada program stepper motornya. Baik, kita coba simulasikan dulu pada stepper motor 1. Pertama kita inputkan dulu nilai speednya, misal di sini 800. Lalu untuk set posisinya kita inputkan misal 180 derajat. Dan ketika diklik run, maka motor stepper 1 akan bergerak sekitar 180 derajat. Kemudian kita kembalikan ke home, lalu kita gerakkan lagi ke 180 derajat seperti itu. Dan ketika kita tekan job control atau job plus di sini, maka stepper motor akan berputar searah jarum jam selama tombol ini ditekan dengan kecepatan yang telah disetting. Ketika tombol dilepas maka akan berhenti, dan ketika jokman yang ditekan maka putaran akan searah sebaliknya. Seperti itu. Lalu klik back home untuk kembali ke posisi awal. Pada bagian stepper motor 2 juga sama, kita bisa mengatur kecepatannya di sini dan juga menunjukkan aktual posisinya sekarang, dan juga kita bisa menginputkan set posisinya di sini. Misal di sini kita 180 derajat, lalu kita klik run, maka akan bergerak sebanyak 180 derajat. Ketika kita klik back home, maka akan kembali ke aktual posisi 0. Kita coba dengan 720 derajat, maka akan berputar sebanyak 2 kali putaran seperti itu. Lalu pada bagian mode auto manual di sini kita bisa switch untuk berganti mode, dan speednya kita bisa atur di bagian 800. Lalu di posisinya misal kita setting di 90 derajat, kita bisa mulai. Maka motor 1 dan juga motor 2 akan bergerak bergantian sebesar 90 derajat setiap 2 detik. Begitu seterusnya. Untuk menghentikannya kita tekan tombol stop yang ada di sini. Maka akan berhenti, kita bisa beralih lagi ke mode manual maupun auto. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon